Terima kasih buat segala kasih setiamu di dalam kehidupan kami, Bapa. Saat ini kami mau memuji dan menyembah nama-Mu, Yesus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan kami rasakan setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Oh, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati segala kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang membuat kami damai. Kami berseru saat ini Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Engkau Allah pelindung kami, Engkau Allah penyelamat kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik Bapa. Engkau Allah yang selalu melindungi kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami dalam apapun keadaan kami. Engkau sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala kehidupan yang Kau telah beri kepada kami.
biarlah kami merasakan terus kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berdampak, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berguna buat orang-orang di sekeliling kami, buat Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mengikuti-Mu Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, ini kami Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami pada malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya dan shalom. Kembali kita bertemu di dalam channel ini. Bersyukur kita masih diberi kesempatan, kami, saya dan istri saya terus men-sharekan firman Tuhan yang bisa membuat saudara-saudara menjadi lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan dan menjadi semangat lagi menjalani kehidupan ini yang pasti di dalam Tuhan. Dan hari ini saya akan melanjutkan sharing firman Tuhan, di mana kemarin sudah di pasal 10 sudah habis. Kita akan melanjutkan di dalam Matius ayat yang ke-11, dan saya akan bacakan dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-19. Agak panjang ayatnya, tapi tidak apa-apa, saya bacakan biar saudara-saudara lebih jelas lagi. Dan saya bacakan di terjemahan sederhana Indonesia edisi 3. Kalau di internet, di website itu adalah versi yang YouVersion. Nah, teman-teman bisa baca itu karena saya membacanya dan mungkin lebih gampang atau lebih mudah untuk dicerna karena dalam bahasa sehari-hari. Saya bacakan tentang Yohanes Pembaptis mengajukan pertanyaan dan Yesus mengajarkan tentang pelayanan Yohanes. Dan kali ini Yesus baru bicara tentang Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang dipenjara dan dia mendengar tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. Jadi Yohanes menyuruh 2 orang muridnya pergi kepada Yesus untuk menanyakan, apakah engkau ini utusan yang dijanjikan kedatangannya, ataukah kita masih menunggu orang lain? Jawab Yesus, kembalilah kepada Yohanes dan ceritakanlah apa yang sudah kalian dengar dan saksikan hari ini, yaitu bahwa sekarang banyak orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang berpenyakit kulit menular disembuhkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kabar baik dari Allah sedang diberitakan kepada orang-orang miskin. Katakanlah kepadanya, sungguh diberkati Allah setiap orang yang tidak meragukan aku. Waktu murid-murid Yohanes itu baru saja pergi, Yesus memulai bicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Dia berkata, sebelum pelayananku dimulai, kalian sudah pernah pergi jauh keluar masuk padang belantara untuk melihat seseorang, bukan? Tentu kalian tidak pergi begitu jauh untuk melihat sesuatu yang biasa saja. Karena memang tidak mungkin orang mau berjalan jauh hanya untuk melihat sehelai rumput yang bergoyang ditiup angin. Siapakah yang kamu cari waktu itu? Pasti bukan seorang yang berpakaian indah. Karena orang-orang yang berpakaian indah tidak ada di padang belantara, tetapi di istana raja. Tetapi apa yang kamu cari di sana? Seorang nabi, bukan? Ya, bahkan aku berkata kepada kalian bahwa kedudukan Yohanes jauh lebih penting daripada seorang nabi. Karena dialah yang dimaksudkan dalam tulisan kitab suci yang berkata, perhatikanlah, aku akan menyuruh utusanku lebih dulu untuk menyiapkan jalan sebelum aku mengutus engkau. Sejak Yohanes Pembaptis mulai melayani sampai sekarang, pekerjaan untuk mendirikan kerajaan Allah berkembang dengan cepat. Sekalipun orang-orang menentang dengan kekerasan dan berusaha menguasainya, aku menegaskan kepadamu, Yohanes Pembaptis lebih besar daripada semua orang yang pernah dilahirkan. Tetapi dalam kerajaan baru yang sudah mulai didirikan Allah, semua anggota kerajaan itu akan dianggap lebih besar daripada Yohanes, bahkan orang yang berkedudukan paling rendah sekalipun. Karena seluruh nubuatan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi tertuju pada zaman sekarang ini, yaitu zaman ketika Allah memulai mendirikan kerajaannya yang berawal sejak Yohanes Pembaptis mulai melayani. Biarlah kalian tahu bahwa sebenarnya Yohanes adalah orang yang dinubuatkan untuk datang menggantikan Nabi Elia. Jangan sampai
ajaranku tadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Renungkanlah itu. Sekarang aku akan memberikan kiasan yang menggambarkan keadaan orang pada zaman ini. Bayangkanlah dua orang kelompok anak-anak yang bermain di halaman. Kelompok yang satu berseru kepada kelompok yang lain. Setiap kali mengajak kalian bermain sesuatu, kalian menolak. Waktu kami meniup lagu gembira dengan suling, kalian tidak mau menari. Dan waktu kami bermain drama berkabung, kalian juga tidak mau ikut berpura-pura menangis. Artinya begini, kalian menolak pekerjaan Allah, bagaimanapun bentuknya. Waktu Yohanes Pembaptis sedang melayani Tuhan di antara kalian, dia sering berpuasa dan tidak minum air anggur, tetapi kalian berkata, dia dikuasai setan. Lalu datanglah aku sang manusia. Aku makan dan minum anggur seperti orang pada umumnya. Tetapi kalian berkata, lihat, dia pemabuk dan rakus. Dia juga berteman dengan para penagih pajak dan orang-orang berdosa lainnya. Meskipun begitu, kebijaksanaan Allah selalu terbukti benar melalui orang-orang yang menaatinya. Amin. Nah, kali ini Yesus berbicara tentang bagaimana pelayanan Yohanes yang sudah dikatakan di judul perikopnya. Dan pada waktu itu Yohanes sedang masuk di dalam penjara, dan Yohanes mengutus muridnya untuk bertanya. Sebetulnya gini, Yohanes bukan tidak percaya kalau Yesus itu Sang Mesias. Kalau dia itu anak Allah, dia sendiri yang membaptis Yesus, dan dia percaya bahwa aku akan ada sebelum Sang Mesias, Sang Juru Selamat datang. Bukan dia tidak percaya pada waktu itu. Tetapi dia namanya manusia, ada kekecewaan di dalam dirinya. Kenapa saat dia di dalam penjara, Yesus tidak berusaha untuk mengeluarkan dia dari dalam penjara? Maka dari itu ayat yang ke-6 dikatakan bahwa sungguh diberkati Allah setiap orang yang tidak meragukan aku. Kalau di dalam terjemahan yang biasa, bahwa berbahagia, dan ada yang ke-6, dan berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, mungkin pada saat itu namanya manusia pasti ada namanya. Saat dia dalam kondisi terbawahnya dia, saat dia mungkin kan dalam kondisi lemah, Yohanes kecewa terhadap Tuhan. Maka dari itu Tuhan berbicara bahwa orang yang tidak kecewa dan menolak aku adalah orang yang berbahagia dan orang yang diberkati. Ya, terus kemudian pada waktu itu biarlah apa yang dikatakan Yesus ini sampai kepada Yohanes. Seringkali kita juga sebagai orang yang sudah lama beragama Kristen, sudah tahu tentang firman Tuhan, sudah tahu bagaimana perbuatan Allah di dalam kehidupannya begitu banyak, tetapi terkadang kekecewaan itu timbul. Kadang suatu penolakan itu timbul di dalam kehidupan kita. Karena kita sedikit ataupun kita meragukan kembali kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Ya, banyak sekali juga pendeta-pendeta, gembala-gembala yang jatuh karena hal-hal yang untuk memenuhi, untuk memuaskan nafsu duniawi mereka. Mungkin dalam hal keuangan, mereka korupsi ataupun mereka ingin mendapat lebih lagi. Ataupun juga dalam hal, ada juga hal nafsu, bagaimana dia melakukan hal yang tidak baik kepada jemaatnya. Dan juga banyak sekali hal-hal yang membuat para gembala, mentoring, ketua, ataupun pendeta yang jatuh di dalam dosa karena hal-hal tersebut. Ya, maka dari itu Tuhan Yesus menolak. Tuhan Yesus menjawab, sebetulnya bukan hanya untuk Yohanes, tetapi untuk semua orang, bahwa semua orang yang menolak aku, berbahagialah. Semua orang yang tidak meragukan aku, itu akan diberkati. Siapa yang tidak menolak aku, itu adalah orang yang berbahagia. Dan orang yang tidak kecewa terhadapku, dia adalah orang yang diberkati. Siapa yang diberkati? Kita semua.
Siapa yang ingin mendapat suatu kebahagiaan? Kita semua. Tetapi terkadang di dalam kehidupan kita menolak ajaran Tuhan. Kita hanya menerima ajaran-ajaran yang baik saja. Tetapi segala teguran, segala pencobaan, segala mungkin hal-hal yang perkataan yang keras dari firman Allah, kita tolak, kita tidak lakukan. Nah, mari kita mau belajar saat ini. Biarlah apapun yang Tuhan firmankan, apapun yang Tuhan ajarkan kepada kita, biarlah kita lakukan. Seperti Tuhan bilang, kalau bisa dibilang ini di dalam dunia ya, ini hal yang tidak mungkin dilakukan, yaitu kasihilah musuhmu. Yesus berbicara seperti itu. Mana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Tetapi seperti itulah yang harus kita lakukan jikalau kita mau mengikut Yesus. Dan juga di ayat selanjutnya, sebelumnya Tuhan ini berbicara bagaimana orang-orang pada waktu itu, ya seperti yang saya katakan tadi, firman sudah dibagikan, Yohanes sudah berkata tentang bagaimana kerajaan Allah, bagaimana apa yang dilakukan Yohanes pelayanannya. Banyak orang yang tidak menyukai, bahkan tadi dikatakan bahwa dia orang yang kerasukan setan. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus belum datang. Dan setelah itu Yesus datang memberitakan firman Tuhan. Dia minum anggur, dia bisa dikatakan sekarang bersosialisasi. Orang pada zaman tersebut mengatakan juga dia pemabuk. Jadi apapun yang diajarkan pada waktu itu ditolak oleh orang-orang tertentu, apalagi orang Farisi. Menolak ajaran mereka karena sudah mempunyai pandangan yang lain. Sudah didoktrin dengan perkataan-perkataan ataupun didoktrin dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus pada waktu itu. Apakah kita juga demikian? Itu tergantung keputusan saudara. Apakah saudara-saudara tetap tidak mau mengikuti ajaran Yesus, menolak ajaran Yesus? Kasihilah musuhmu. Paling banyak sekali firman Tuhan, jangan mencuri, jangan berzinah. Itu juga ada, juga Yesus jangan dihilangkan hukum Taurat, tetap harus kita lakukan. Nah, mari saat ini kita mau belajar. Kita mau belajar untuk tidak kecewa kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk kita tidak menolak pengajaran Allah, pengajaran Yesus. Kita sudah melalui sampai sekarang ini kehidupan kita. Ya, walaupun mungkin tidak semulus yang kita harapkan, tidak sebagus apa yang kita inginkan, tetapi nafas itu adalah pemberian Yesus. Nafas itu adalah pemberian arah. Kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan apapun itu adalah pertolongan dari Tuhan. Itu yang harus kita ketahui di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita mengerti bahwa Tuhan bukan hanya sekedar bukan hanya memberikan hal-hal yang besar, memberikan berkat yang banyak sehingga kita menjadi orang yang kaya diberkati, kita menjadi orang yang terkenal, menjadi pejabat mungkin di suatu pemerintahan, kita menjadi orang yang terkenal, bukan seperti itu. Tetapi nafas itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita terkadang lupa akan hal-hal yang kecil yang Tuhan diberikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, mulai hari ini, mulai malam ini, kita mau belajar untuk kita menerima pengajaran Tuhan. Saat pencobaan datang, saat hal-hal yang buruk ada di dalam kehidupan kita, jangan sekali-kali kita mau kecewa kepada Tuhan. Karena semuanya itu membentuk kita untuk supaya kita memiliki iman yang lebih lagi, supaya kehidupan kita lebih kuat lagi. Mari saat ini kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mau tetap ikut kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertama yang tadi, jangan kecewa terhadap Tuhan. Jangan menolak pengajaran Tuhan. Biarlah apapun itu, kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah suatu kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami.
Bukan hanya yang baik-baik saja. Bukan hanya yang enak-enak saja yang kami lakukan. Tetapi segala teguran, segala mungkin hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap lakukan semuanya itu. Kami tetap mau jalani bersamamu. Kami belajar untuk menjauhi dosa di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap melekat kepada Engkau, dan Engkau tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini kami Yesus yang banyak sekali kekurangan, tetapi di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami, itulah kekuatan kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang dapat membangkitkan iman kami, yang dapat menjadikan kami kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.